Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Tuhan alam semesta, kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia agama. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad Rasul paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya. Adapun sesudah itu, Nabi dan Rasul merupakan manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat-sifat mulia. Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah satu di antara yang seharusnya menjadi teladan dan panutan bagi umat manusia, terlebih kita yang beragama Islam. Mengapa? Karena beliau memiliki akhlak terpuji yang patut untuk diteladani oleh seluruh umat muka bumi ini. Mengenai orang tua, guru, atau siapa saja, alangkah baiknya untuk mengenalkan sifat-sifat terpuji dari Nabi dan Rasul kepada putri dan putra atau anak didiknya sejak usia dini, dengan harapan kelak mereka dapat memiliki akhlak mulia yang akan menjadi bekal dan mengarungi kehidupan yang penuh dengan beragam godaan dan ujian ini. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 27. Dialah yang mengutus Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkan di atas segala agama meskipun orang musyrik. Quran Surat Ashab. Sifat-sifat utama Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Sifat pertama yaitu sifat siddiq, atau sifat benar dan jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah berdakwah dengan perintah mengikuti orang-orang yang bersifat siddiq. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Mengapa kita sebagai umat Muhammad harus meneladani sifat siddiq beliau? Pertama, sebagai mukmin, kita berkewajiban berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Dan untuk itu, tidak mungkin kita menyampaikan sesuatu yang dusta. Kedua, kebenaran dan kejujuran adalah pilar utama kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, janganlah sekali-kali berbohong, berdusta terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kedua, amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Ingatlah, misalnya ketika Muhammad ikut menyelesaikan permusuhan di antara kaum Quraisy pada masa jahiliyah yang membuahkan kesepakatan Hilf al-Fudhul. Perhatikan juga contoh teladan beliau ketika menjalankan bisnis Siti Khadijah sebelum beliau menikah. Juga beliau mendamaikan para pemuka Quraisy yang bertikal tentang masalah apa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad di bangunan Ka'bah yang baru direnovasi. Semua ini menjadikan beliau dijuluki Al-Amin, yang dapat dipercaya oleh kaumnya. Siddiq dan amanah adalah ciri utama orang beriman. Sebaliknya, dusta, khianat, sifat orang munafik. Sifat niscaya amanah niscaya penting dan menjadi tuntutan utama setiap profesi. Sifat ketiga yaitu tablik, menyampaikan hal yang diperintahkan untuk disampaikan, tidak menyembunyikannya. Hai Rasulullah, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu.
Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Dan janganlah kamu Bani Israel mencampur adukan hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Dalam bidang pendidikan atau keilmuan, Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dia tidak mau menjawabnya, menyembunyikannya, niscaya dia di hari kiamat akan dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Sifat yang keempat yaitu fatanah, cerdas, cerdik, dan pandai. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58. Telah maklum dan diakui bahwa setiap bidang kehidupan memerlukan ilmunya yang tersendiri. Ilmu dibutuhkan oleh manusia sebagai individu maupun sebagai komunitas masyarakat. Ilmu juga dibutuhkan dalam rangka ibadah dan memahami petunjuk dan Rasulnya. Untuk itu, kita mestilah segera senantiasa meneladani sifat fatanah Rasulullah yang mengabdikannya bagi kejayaan umat dan bangsa. Tinggalkan dan jauhkan sikap yang kontra ilmiah seperti tahayul atau mistik, percaya kepada dukun atau tukang ramal, dan sebagainya. Jadilah pribadi bangsa yang rasional di bawah seni iman dan bimbingan wahyu. Mari kita ajak anak-anak untuk gemar membaca atau mengaji sejak mulai usia dini. Semua ini dimulai dari lingkungan keluarga itu sendiri. Mirisnya, rasanya seandainya melihat orang tua dan anaknya setiap hari hanya asik menonton televisi hingga berjam-jam tanpa meluangkan waktu untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu, mengkaji kepribadian Rasulullah Muhammad SAW yang mulia. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.